Konsep video ini adalah menjelaskan tentang Art Deco ke orang awam. Siapa orang awamnya? Ya gue sendiri. Jadi video ini dan video-video tentang seni lainnya di channel ini adalah catatan belajar gue sendiri yang gue share juga ke kalian yang mau belajar. Kali ini tentang konsep Art Deco. Objektif dari video ini adalah gue dan kalian bisa mendeskripsikan Art Deco secara simpel, dan kalau kalian ngelihat sebuah arsitektur atau desain, kalian bisa mengenali ini Art Deco atau bukan ya. Oh ya, buat kalian yang mungkin sedikit lebih tahu dari video ini, silakan tambahkan infonya di kolom komentar. Yuk kita mulai. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi gak ketinggalan video berikutnya. Gue dan keluarga sering banget bolak-balik Bandung. Tentu aja bukan upaya untuk escape dari gerahnya Jakarta dan nyari tempat yang lebih adem. Karena sekarang Bandung ya sama aja gerahnya kayak Jakarta. Gue suka ke Bandung dan nginep di Jalan Braga karena di sepanjang jalan ini banyak banget spot-spot foto menarik yang sesuai dengan visual style gue. Salah satunya adalah gedung-gedung keren di era kolonial dulu. Gue tahu arsitektur dari gedung-gedung ini disebut dengan gaya Art Deco. Tapi gue gak pernah benar-benar tahu apa itu Art Deco, kenapa disebut Art Deco, gimana sejarahnya, apa karakteristiknya, dan sebagainya. Yang gue rasakan pada saat ngelihat gedung-gedung ini cuma, kok keren ya? Bentuknya unik dan beda dari gedung-gedung yang lain. Pasti ada filosofi di balik gaya arsitektur ini. Dan menariknya, filosofi dari arsitektur gedung-gedung ini juga memengaruhi karya-karya di bidang lain seperti film, seni lukis, hingga desain grafis. Jadi apa itu Art Deco? Art Deco kependekan dari Art Decoratives atau seni dekoratif, sebuah visual style yang pertama kali muncul di Prancis pada tahun 1910 dan mencapai era kemasannya di tahun 1920 dan 30, lalu menyebar luas di Eropa, Amerika, hingga negara-negara koloni seperti Hindia Belanda. Sebelum nanti masuk ke karakteristik dari Art Deco, sejarah dan filosofi munculnya style Art Deco menurut gue menarik banget loh. Perang Dunia I terjadi dari tahun 1914 hingga 1918, 23 juta orang meninggal, lebih dari 20 juta orang terluka. Perang berakhir, dunia pun tetap diselimuti oleh duka. Dan Perang Dunia I ini adalah event perang besar pertama yang diabadikan oleh fotografi modern. Jadi image-image menyeramkan dan kesedihan tentang perang terpatri dengan mudah di ingatan orang-orang. 4 tahun penuh duka dan kesengsaraan. Bahkan karena menipisnya pasokan makanan pada masa perang, pemerintah membuat campaign hemat makanan secara besar-besaran. Setelah perang berakhir dan dimulainya era baru, ada semacam semangat membara untuk melepaskan diri dari kesedihan masa lalu. Di era pasca perang inilah positivisme memuncah, keinginan untuk merayakan dunia baru yang akan datang tercermin di setiap sendi kehidupan bermasyarakat, mulai dari gaya hidup, seni, hingga konsumerisme. Ibaratnya setelah 4 tahun dikekang perang, akhirnya semua keinginan, ekspresi, dan kreativitas bisa tercurahkan dengan bebas. Di era ini, dengan semangat inilah gaya Art Deco mulai booming. Coba lihat desain-desain produk bergaya Art Deco ini deh. Lihat bentuknya, lihat materialnya, garis-garis aksennya, warnanya. Sebuah statement yang jelas tentang optimisme menyambut masa depan gemilang yang akan datang. Lalu lihat arsitektur gedung-gedung ini. Geometris, garis-garis vertikal tinggi memanjang menusuk langit, zigzag, sudut-sudut melingkar, dan ornamen-ornamen yang glamor. Nah, ini kata kuncinya nih, glamor. Kita bahas nanti. Atau grafis visual ini, garis-garis tegas dan tebal, ray of light, simbolisasi speed atau kecepatan, dan tentu aja motif-motif yang ekstravaganza dan glamor. Atau lukisan terkenal dari Tamara de Lempicka yang menjadi ikon dari seni lukis Art Deco. Berjudul Autoportrait Tamara in Green Bugatti, menampilkan dirinya sedang mengemudikan mobil balap Bugatti berwarna hijau. Lihat pakaian berkelas lengkap dengan scarfnya. Lihat makeupnya. Lihat ekspresinya. Glamor sekaligus merayakan independensi kaum wanita. Potret yang sama sekali jauh berbeda dari era perang beberapa tahun sebelumnya
di mana wanita disuruh menghemat bahan makanan agar stok pangan untuk para prajurit yang berperang bisa tercukupi. Nah, ini sebenarnya yang gue suka dari gaya Art Deco. Eksekusi dan ekspresinya bisa beda-beda di tiap medium, tapi semuanya mengomunikasikan hal yang sama. Positivisme, semangat merayakan masa depan dalam dunia glamor, dan gaya hidup yang lavish. Dan setelah gue tahu sejarahnya, khususnya kaitan dengan era sebelumnya yaitu Perang Dunia I, filosofi visual style ini jadi make sense banget. Tiba-tiba gaya Art Deco yang menurut gue terlihat terlalu random, ternyata nggak juga karena semuanya berteriak hal yang sama. Walaupun secara influence berbeda, mulai dari neoklasikal, kubisme, rokoko, kebudayaan kuno bahkan era yang berdekatan sebelumnya yaitu Art Nouveau, tapi semangatnya tetap sama, perubahan dan perayaan. Oke, itu tentang sejarah dan karakteristik Art Deco. Sekarang kita balik lagi ke Bandung atau in general Indonesia lah. Sejak kapan gaya Art Deco masuk ke Indonesia dan bagaimana perkembangannya? Singkat cerita, Daendels yang membangun Jalan Raya Pos dari Anyer hingga Panarukan melewati Bandung hingga kotanya mulai tumbuh. Kemudian di tahun 1915, Gubernur Jenderal J.P. de Graaf van Limburgstroom ingin memindahkan ibu kota Hindia Belanda ke Bandung dan mendatangkan arsitek-arsitek Eropa yang andal untuk membangun kota Bandung. Akhirnya, jadilah gedung-gedung landmark kota Bandung dengan gaya Art Deco, mulai dari Gedung Sate dan gedung-gedung di Jalan Asia Afrika, Hotel Preanger, Savoy Homan, Museum Asia Afrika, New Majestic, dan lain-lain. Pokoknya sepanjang Jalan Braga itu hampir semua gedung-gedung lamanya bergaya Art Deco. Dan menariknya, gaya-gaya Art Deco di Bandung ini juga blend in sama elemen-elemen tradisional. Arsitektur Gedung Sate misalnya, atau beberapa ornamen di Majestic Theater ada pengaruh Balinya. Gue sendiri suka banget dengan desain arsitektur Hotel Savoy Homan atau Bank BJB yang khas banget menurut gue. Garis horizontal yang curvy tapi dengan material beton. Kokoh tapi terkesan elegan dan dinamis. Dan di tahun 2014, UNESCO menetapkan Bandung sebagai kota dengan bangunan Art Deco terbanyak di dunia. Wow. Lalu gimana dengan Jakarta? Cukup banyak juga kok, mulai dari Stasiun Tanjung Priuk, Gedung Jasindo Kota Tua, Museum Mandiri, hingga Bioskop Metropol alias Megaria. Ini gedung-gedung yang masih ada ya. Coba lihat beberapa toko yang pernah ada di Batavia dan sekarang jejaknya telah hilang ini. Tepat banget menggambarkan style Art Deco yang mewah dan glamor. Nggak heran Bandung pernah dijuluki Paris Van Java dan Batavia pernah dijuluki Ratu dari Timur. Karena indahnya memang bak kota-kota di Eropa. Nah, segitu aja video kali ini. Like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Tunggu video berikutnya and thanks for watching.